Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartinah dari kelas manajemen 2B non reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai AIK Al-Islam Kemuhammadiyaan pertemuan kelima, yaitu membahas tentang hakikat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum utama dan sumber hukum pelengkap. Sumber hukum Islam antara lain yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber dan berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis ini maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak terbantahkan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus mengerucut dan berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik darinya." Kandungan hukum Al-Quran dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan merupakan suatu keyakinan yang tertancap dalam diri hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang diterangkan dalam rukun iman. Yang kedua, syariah atau ibadah, yaitu hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Khalik atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, akhlak terhadap makhluk Allah yang lain, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua, kita akan membahas tentang Al-Hadis, berfungsi sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis yang memiliki fungsi sebagai sumber dari hukum Islam, dan hadis merupakan uraian segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara menyeluruh atau global, secara singkat juga samar. Dengan begitu, kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis menjadi satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim yang merupakan salah satu sumber dasar hukum Islam, serta dengan menerapkan syariat Islam adalah salah satu bahagia menurut Islam di dalam kehidupan dunia. Nah, maksud dari hadis sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran apabila
Jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi itu, bahwa sumber hukum itu yang pertama itu Islam, kemudian sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, kemudian sumber hukum setelahnya itu Al-Hadis. Jadi apabila di Al-Quran penjelasannya atau kandungannya masih belum lengkap atau masih belum dimengerti atau masih belum menyeluruh, itu terdapat juga kita juga perlu untuk mempelajari Al-Hadis, karena Al-Hadis juga sebagai hukum pelengkap dari segala hukum Islam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.